mereka bisa lanjut. Ya, gini kalau saya ya, misalnya ditanya, kenapa Tuhan harus turun ke dunia menjadi manusia? Ya, jawabnya gini aja. Yesus itu datang ke dunia sebagai Mesias. Itu dulu. Kita tanamkan itu dulu, kemesiasannya dulu. Dipahamkan sebagai Mesias dulu kepada mereka. Ya. Nah, Mesias itu apa? Misalkan tanya seperti itu. Karena kalau misalkan, kenapa Mesias itu harus mati di kayu salib? Karena Mesias itu datang untuk, nah begitu ya, memang untuk menyerahkan nyawanya sebagai penebusan dosa. Itu arti kata Mesias. Nah, begitu Bu. Nanti kan mereka akan dilihat literatur apa nanti dia langsung mereka tergiring ya. Mereka tergiring dengan opini kita ya. Mereka mungkin ya bisa melihat di Google lah. Benar nggak sih ini Mesias itu artinya apa begitu loh. Ya, nanti di situ kan mereka kan akan terpecah, konsentrasi mereka akan terpecah. Tapi kalau kita terus mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah, ya, yang turun ke dunia bernusur menjadi manusia, nah itu nanti kita repot. Ya seperti tadi Suma itu yang Suma katakan tadi, kalau dia Tuhannya hidup, kenapa kok pernah mati kan begitu, kan? Nah jadinya kita repot. Jadi kalau saya pernah ya ditanya seperti itu di roomnya di TikTok tuh, di roomnya siapa ya? Yang siapa namanya sih tuh? Lupa saya. Adalah pernah saya diskusi ditanya sama Ridho namanya. Ingat saya diskusi sama Ridho. Nah itu ditanya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa kok mati? Harus disalibkan. Nah, saya jawabnya gini, Yesus datang ke dunia itu sebagai Mesias. Ya, kamu harus camkan itu. Coba kamu lihat itu, silakan saya kasih waktu untuk kamu lihat Mesias itu apa. Di Google silakan. Saya kasih lihat, dia lama diem gitu kan. Nah, baru nanya lagi. Nah, Mesias itu apa artinya? Mesias itu adalah penyelamat manusia atau juru selamat untuk manusia yang datang ke dunia, ya. Saya gituin. Nah, lalu dengan program itu, dengan pemahaman seperti itu, mereka akan terpecah konsentrasinya. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan anak Allah yang datang ke dunia bernusul menjadi manusia, ya ini yang kita repot. Gitu loh, Bu, ya. Mungkin silakan ada yang lain mau menambahkan, silakan. Ya, ya. Ya, yang lain. Terus kemudian ini. Kalau ditanya Yesus mati apa enggak, saya bilang mati. Tapi layak, Kak. Sekarang pertanyaannya adalah layak enggak? Tuhan itu yang pernah mati itu disebut Tuhan yang hidup. Layak. Kan enggak, kalau saya bilang gini Bu, ya layak aja. Kenapa? Karena Tuhan harus mati karena dia membuktikan omongan dia sendiri, karena dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga seperti nubuatan Yunus, kan begitu. Dia harus membuktikan omongannya kan. Kan ada tuh kan di pasal berapa tuh yang dibilang dia akan seperti bait merobohkan bait Allah dan akan membangunnya dalam 3 hari. Iya. Iya. Tapi kenapa dia harus lewat kematian? Itu yang persoalan. Itu yang mereka nggak bisa terima ya. Kenapa harus lewat kematian? Jadi kenapa? Jadi masih layak nggak Tuhan yang pernah mati itu disebut Tuhan yang hidup? Nah, ya, bagaimana konsep itu sehingga dikatakan itu layak Tuhan itu? Tapi kan kalau kita ituin Bu ya, kalau kita rimang-rimang ini kita angan-anganin gitu ya, kita pikirin. Sebenarnya kalau menurut saya Bu, kan kenapa Yesus itu dibilang nubuatan Yunus ya Bu? Karena kan kalau ketika Yunus jatuh ke dalam laut, dia dimakan ikan paus, yang melihat Yunus ini kan orang-orang yang melihat Yunus mati dong Bu. Ya kan? Tapi kan sebenarnya Yunus di dalam perut paus itu kan nggak mati kan? Itulah yang seperti Yesus. Yesus itu kelihatan kita memang mati, tapi kan dia mati secara rohnya itu kan turun ke kerajaan maut untuk membebaskan orang-orang suci, kan begitu katanya kan? Kalau saya percaya itu gitu. Tapi kalau menjelaskan secara pikiran Islam itu yang saya bingung. Iya, jadi yang pasti bahwa memang sebetulnya Alkitab sudah menjelaskan itu banyak ya. Tapi kalau mendengarkan pertanyaan mereka tentang layak nggak Tuhan yang pernah mati itu disebut Tuhan. Ya, kalau saya juga menjawab bahwa justru kalau dia tidak mati, saya tidak akan menyebutnya Tuhan. Dan artinya kalau dia nggak mati dan dia tidak bangkit.
Karena sia-sia kalau dia nggak mati ya nggak bisa menebus dong. Terus penebusan itu terjadi. Terus kemudian kalau penebusan terjadi tapi dia tidak menang ya, nggak bangkit-bangkit, ya nggak ada berarti nggak ada gunanya juga. Jadi Yesus kalau tidak mati tidak ada berguna ya. Jadi kalau dikatakan layak nggak Tuhan yang pernah mati disebut Tuhan yang hidup, buat saya layak. Nggak ada masalah. Ya sama seperti gini Bu ya. Gimana sih, siapa sih orang yang bisa tahu kapan dia akan mati? Dan dia bilang dia akan bangkit. Siapa sih yang bisa tahu begitu Bu? Kalau misalkan orang mati dan bangkit, mungkin ada Bu yang kayak mati suri gitu kan Bu. Orang mati suri, tapi kan dia nggak bilang Bu kalau dia akan mati dan akan bangkit lagi kan gitu Bu. Itu kan kronologinya ini Bu yang bikin saya percaya sama Tuhan Yesus kan begitu. Bukannya tiba-tiba dia mati dan dibangkitkan, tapi kan dia udah bilang Bu, aku akan merubuhkan bait Allah dan akan membangunnya dalam 3 hari. Terus seperti nubuatan Yunus, kan itu semua terbukti Bu, omongan dia terbukti itu. Jadi yang aku percaya itu omongan dia yang terbukti Bu. Gitu. Tapi kan kalau jawab secara Islam, namanya Islam cari-cari masalah mah susah tuh. Ya buat kita sebenarnya nggak ada masalah ya, kita layak ya. Mungkin ada yang lain sebelum kita pindah ke pertanyaan kedua. Silakan Pak Arti. Iya. Silakan. Suaranya nggak jelas. Suaranya. Suaranya putus-putus ya Pak Arti. Oke, suara agak putus-putus. Ya, siapa lagi yang mau lanjutkan tambah sambil menunggu ya? Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah agama itu berasal dari Tuhan? Apakah agama itu ciptaan Tuhan? Silakan, ada yang mau jawab. Ya, sambil menunggu pertanyaan pertama tadi, layak nggak Tuhan yang pernah mati itu disebut itu. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa itu agama itu berasal dari Tuhan? Dan apa sebabnya? Kalau agama itu berasal dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, mengapa? Ayo. Sementara di tetangga kita sebelah kan mereka menganggap bahwa agama itu Tuhan yang buat, Tuhan ciptakan. Silakan. Itu doktrin Bu ya, itu sudah menyangkut doktrin. Kalau kita menghadapi doktrin seperti itu, ya kita juga harus membawa doktrin kita. Untuk menangkal itu juga harus dengan doktrin. Contoh begini, kalau dari pertanyaannya gimana Ibu? Pertanyaannya? Apakah agama itu diciptakan Tuhan lah atau berasal dari Tuhan? Agama nih. Apakah agama itu diciptakan oleh Tuhan, begitu ya? Atau Tuhan menciptakan agama, begitu ya? Yes. Okay. Nah, begini, kalau di dalam iman kekristenan, nah gitu jawabnya Bu. Kalau di dalam kami sebagai umat Kristen, Tuhan kami tidak pernah yang namanya menyebutkan sebuah doktrin atau ajaran tertentu dan menyimpulkan, tidak. Ya, tetapi Tuhan kami, nah begitu Bu ya. Tuhan kami Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu memberi pengajaran, ya. Pengajaran bagaimana tentang hukum-hukum yang diterapkan oleh Tuhan untuk manusia dan bagaimana penggenapannya. Jadi bukan masalah Tuhan datang membawa agama di dalam iman kami sebagai Kristen. Nah, gitu jawab gitu, Bu. Kalau kita menuruti alur mereka, nanti kita akan tergiring gitu, tergiring dengan opini mereka. Kita bisa terjebak nanti. Iya, dan ini saya hanya mengangkat, ini bukan perkataan saya ya, saya cuma mengambil perkataan-perkataan mereka. Jadi menurut versi kita nih, apa yang kita akan jawab kalau dikatakan, anggap kita nih, ada seseorang yang bertanya, apakah agama itu berasal dari Tuhan? Nah itu, sekarang itu yang saya maksud, bukan bilang begini, begini ya. Jadi memang, apakah agama itu berasal dari Tuhan? Jawaban sesuai dengan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang ada dalam Alkitab, apa yang kita terima selama ini. Oke, yang lain lagi. Ya, silakan yang lain, silakan. Ya, ada tambahan yang lainnya, silakan. Ya. Dengar nggak, masih dengar nggak si Manis saja juga? Ya Pak Meteor. Ya ceritanya masih lanjut. Masih jelas masih. Mungkin mereka lagi pada bingung dulu Bu mau menjawabnya gimana gitu kali. Iya, kalau menurut saya sih ya, apakah agama berasal dari Tuhan? Tidak. Agama itu kan buatan manusia. Manusialah yang mengkotak-kotakan gitu. Kalau kita kembali ke Alkitab kan, kembali ke firman Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan agama. Yesus mengajarkan kasih, Yesus mengatakan ikutlah aku, jadikan semua bangsa muridku, ya kan? Murid Tuhan Yesus loh, tapi bukan jadikanlah agama Kristen.
Nah, agama boleh terbentuk setelah Yesus mati. Makanya mereka selalu mengatakan kenapa Injil, di mana Injil diturunkan kepada Yesus gitu. Loh, itu kan sering mereka bertanya gitu. Nah, karena Yesus tidak pernah menciptakan Injil. Nah, dialah kabar baik itu. Iya, silakan. Oh, pertanyaannya kapan Injil diturunkan kepada Yesus? Enggak, agama berasal dari Tuhan. Apakah agama itu berasal dari Tuhan? Ya jawab aja. Lanjutkan tadi. Di dalam kami, Tuhan tidak memberikan sebuah nama tentang ajaran, yaitu agama. Tidak. Itu aja jawab gitu. Ya. Ya, enggak, ini bukan pertanyaan mereka. Ini yang aku dengar dan aku buatkan sebagai narasi dan aku jadikan pertanyaan untuk kita menjawab. Ya itu jawab seperti itu. Jawab aja seperti itu, Ibu. Kalau ada pertanyaan yang datang ya dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, contoh ke Mas pas di WAFM atau di mana Mas kebetulan ada Ibu di situ. Ya jawab aja seperti itu. Itu namanya doktrin, Pak, ya. Gitu aja jawab. Di dalam kami kekristenan tidak pernah yang namanya Tuhan itu membawa agama. Tuhan itu membawa pengajaran dan hukum juga penggenapannya tentang hukum itu. Bukan agama. Kita gitu aja. Simple gitu loh. Nah, kalau mereka memaksakan dengan keyakinan mereka, ya kita tetap tangkal dengan mereka itu. Sekarang menurut Pak Cerita Indah, apakah agama itu diciptakan Tuhan? Kan udah jawab ya. Jadi nggak usah kembalikan ke bahwa yang pasti agama tidak diciptakan. Agama itu buatan manusia, ya. Gitu ya maksudnya ya. Betul, betul. Nah, buatan manusia. Karena kabar baik itu adalah Yesus sendiri. Dialah sang kabar baik itu. Jadi Injil harus diberitakan artinya tentang Yesus Kristus dan kerajaannya. Ya, oke. Gitu ya. Jadi ini pertanyaan dari saya kepada kita. Ini saya mengutip dari orang lain, tapi nggak usah kita kembalikan. Cuman ini sebagai bahan, karena ini kan setiap saat kita akan ditanya orang. Ya, mungkin ada yang lain lagi, silakan. Nah, sekarang apakah ya sudah ya? Ya, silakan, ada yang mau jawab, Pak Arti? Silakan, Pak Arti. Iya, ya, saya boleh nambahin sedikit. Saya cuma bilang kalau baiknya apa yang ditanyakan Bu Dita, ini diskusi ini bagus sekali ya buat menurut saya ya. Tapi ada bagusnya kalau boleh saya kasih pendapat, ada baiknya ada seorang atau dua orang murtadin. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena bukannya saya mau ini mereka ya, tapi mungkin kita yang dari Kristen yang dari lahir kadang-kadang nggak mengerti cara pikirannya mereka gitu. Kita harus menurunkan kita punya pemikiran kita gitu ke pemikirannya mereka gitu. Jadi karena pemikiran kita sebagai orang Kristen memang sudah tinggi, sudah jauh juga, karena sudah diajarkan begitu ya di Alkitab ya. Kita diajarkan perpikirannya lebih harus advance gitu ya. Jadi karena mereka berpikirannya kan selalu dasar gitu, makanya mereka selalu menanyakan hal-hal yang dasar aja yang nggak perlu ditanyakan, mereka tanyain dasar itu aja yang di. Sekarang kalau menurut Pak Arti, apa yang dimaksud layak nggak Tuhan yang pernah mati itu disebut Tuhan yang hidup? Gimana Bu? Kalau menurut Pak Arti sendiri, apakah layak Tuhannya Pak Arti, Tuhan yang pernah mati itu disebut Tuhan yang hidup? Layak Pak? Oh ya layak, karena dia memang masih hidup. Kalau itu jawaban saya memang begitu sih. Memang dia masih hidup kok, dia nggak mati kok. Tapi kan dia pernah mati. Ya karena itu kan pernah. Kalau kata pernah kan berarti pernah menghadapi. Memang dia pernah menghadapi. Tapi kan dia hidup kembali. Ya, sekarang apakah tidak bisa dengan cara dia tetap hidup? Dia tetap hidup sehingga dia tetap jadi layak sebagai Tuhan yang hidup. Karena dia mau menunjukkan ketuhanannya, keilahiannya. Oke, yang pasti itu ya jawabannya. Kemudian apakah agama itu berasal dari Tuhan atau apakah Tuhan itu menciptakan agama? Kita lanjutkan itu dulu supaya baru kita masuk. Silakan, iya. Kalian bebas. Oke ya, kita lanjut ya. Apakah kalau kita ini kan sebut anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus. Ya,
Nah sekarang, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita atau siapa saja yang sudah pernah dibaptis atau sudah pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat kita meninggal, apakah kita masuk surga? Silakan, siapa yang jawab? Kalau di dalam literatur Alkitab, Bu ya, kita itu sudah dilahirkan baru ya, sebagai anak-anak Tuhan. Artinya kita sudah lahir baru ya. Nah, di dalam kelahiran baru itu artinya kita dituntut untuk hidup kudus ya. Artinya tidak melakukan dosa lagi ya. Nah, kalau pada suatu saat kita jatuh ke dalam pencobaan dan berdosa ya, selama kita masih bertobat, kita masih terima di Firdaus, Bu. Tetapi kalau kita tidak sempat bertobat, ya neraka. Jadi artinya begini, kalau kita sudah dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jaminannya sudah ada untuk di Firdaus. Ya, jadi jaminan materai itu sudah ada. Gitu saja, pasti ke Firdaus. Gitu, Bu. Oh iya. Ya, jadi yang pasti bahwa pasti ke Firdaus ya. Orang-orang yang mati dalam Tuhan pasti ke Firdaus. Bagaimana yang lainnya? Coba silakan. Mungkin ada tambahan. Apakah kita nggak Tuhan milih nabi kelainan seks? Oh, come on. Iman yang menyelamatkan kita itu kan iman ya, Bu ya. Kalau kita sudah lahir baru dan tetap beriman, percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat, ya, yang berasal dari Bapa, ya kita ke Firdaus. Gitu. Apakah cukup hanya dengan percaya saja? Iman, nama Bu. Saya. Percaya. Iman yang menyelamatkan. Apakah tidak cukup? Apakah tidak perlu berbuat baik? Berbuat baik itu adalah buah roh, ya. Perbuatan baik itu buah roh. Begini contoh. Perbuatan baik kenapa tertulis di dalam Alkitab? Perbuatan baik itu seperti kain kotor. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau kita tidak beriman kepada iman yang benar, kepada Allah Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, ya kita perbuatan baik kita seperti kain kotor. Sedekah, ya. Bahkan Yesus sendiri berkata, apa jasamu jika engkau memberi kepada orang yang mengasihi kamu? Itu Yesus yang berkata loh, ya, bukan saya, ya. Yesus yang berkata seperti itu. Lalu apa jasamu jika engkau memberi kepada orang yang memberi kamu? Karena orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Nah itu, ya jadi iman yang menyelamatkan kita tuh semua Alkitab ya dari Kejadian sampai Wahyu itu mendedikasikan kita untuk beriman yang benar. Contoh seperti hukum-hukum Taurat yang ditulis oleh Musa ya. Dari situ kita sudah melihat ya intisari dari hukum-hukum itu. Terus penggenapannya. Penggenapan ini untuk memperkuat sebenarnya. Memperkuat tentang hukum-hukum yang ditulis oleh Allah itu sendiri. Jadi makanya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini penggenapannya, penyempurnaannya lah. Kalau penggenapan mungkin banyak yang belum paham ya. Tetapi saya ganti dengan bahasa yang sederhana, yang simple, yaitu untuk menyempurnakan semua hukum Taurat. Yaitu kasih, seperti Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu, itu adalah hukum terutama. Jadi kepada kita harus bagaimana? Harus beriman yang benar, mengikuti semua apa yang diajarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, yaitu kasih yang terutama. Artinya iman itu kita dibentuk dari kasih ya kepada siapapun. Makanya Yesus berkata, apalah jasamu jika engkau memberi kepada orang yang memberimu? Apalah jasamu jika kau mengasihi orang yang mengasihi kamu? Nah, itu artinya apa? Kita tidak boleh beriman buta ya, tetapi kita harus juga melihat apa sih yang dimaksud Tuhan. Nah, gitu loh. Apa sih yang dimaksud Allah ini apa untuk kita gitu loh. Itu sudut pandang Kristen harus seperti itu. Apa sih yang dimau Allah oleh kita? Bagaimana sih Allah kita gitu loh. Ya. Itulah yang membuat iman kita kuat, itu sudut pandang kita harus berubah. Harus diubah dengan cara apa? Bagaimana sih Tuhan kita ini? Gitu loh ya. Terus apa sih keinginan Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita? Sehingga
menurunkan hukum-hukum ya, dan juga menggenapi hukum itu untuk kita juga, supaya kita apa? Nah, begitu ya. Itulah pemahaman intisari Alkitab seperti itu, Bu. Ya, mungkin yang lain mau menambahkan silakan ya. Iya, Fiona, bisa nambah nggak? Fiona. Ya, yang lain siapa? Meteor, Pak Arti. Ya, jadi bukan karena perbuatan baik kita ya. Mereka ini kan banyak orang yang kemudian yang tidak mengenal Kristus, Yesus sebagai Tuhan. Mereka berusaha untuk memperbaiki hidupnya gitu. Ya, jadi baik. Ya, silakan ceritain. Iman dulu yang kita bangun, iman kepada siapa? Yang namanya perbuatan baik itu contoh ya, pada saat kita memberi kepada fakir miskin ya, kepada anak yatim, kepada para janda ya, itu adalah buah roh. Buah roh itu apa? Kasih. Ya. Nah, karena kasih itulah kita bisa memberi dari kelebihan kita. Itu bagus, itu akan berbuah nanti. Itu akan menjadi buah dari iman, ya. Tetapi pada dasarnya akar hidup dari sebuah pohon itu dari akar. Akar akan menumbuhkan tunas, ya. Dan tunas itu nanti akan menjadi pohon lagi dan berbuah. Dari iman itulah, dari akar itulah kita tumbuh. Nah, itulah Bu ya. Jadi analoginya seperti itu tentang keimanan kita di dalam Kristus Tuhan ya. Nah, itu seperti itu Bu. Jadi sudut pandang kita mulai sekarang kalau ada anak-anak Tuhan yang mungkin belum paham tentang itu ya, mungkin makanya gini sih Bu ya. Kadang-kadang saya sih beginilah. Makanya saya pernah ngobrol sama Pak Ion ya. Suatu saat kalau saya bisa live di TikTok, saya itu justru ingin membuka ruang ya untuk di TikTok saya, misalkan suatu saat entah kapan ya saya bisa live sendiri, saya itu lebih senang membuka dalam ranah penguatan iman. Itu dulu penguatan iman ke sesama anak-anak Tuhan. Untuk apa namanya, membuka ruang untuk diskusi, untuk berdebat nantilah. Itu gampang. Kalau saya ada, maksudnya kalau saya masih ada sisa waktu saya, ya sisa waktu dari saya, pahamlah ya kira-kira ya maksud saya ya. Sisa waktu dari saya mungkin bisa, tetapi yang saya utamakan suatu saat itu ya itu tadi ya, untuk penguatan iman ke anak-anak Tuhan. Contohnya yang mungkin masih remaja-remaja ya, atau masih awam, mungkin katakan seperti itu ya. Itu yang akan saya utamakan suatu saat kalau saya bisa buka live di TikTok. Karena apa? Sangat penting Bu. Kadang-kadang sebuah iman kalau kita tidak pupuk ya, seperti pohon, kalau kita tidak pupuk dengan baik, pohon itu akan tumbuh liar ya. Di situ akan ditumbuhi ilalang. Lah ilalang ini yang berbahaya gitu loh Bu. Makanya saya kadang-kadang begini ya, sedih rasanya kalau lihat tiba-tiba yang sudah mengaku, bahkan sudah dibaptis loh ya, yang sudah dibaptis itu bisa terguncang gitu loh. Karena apa? Karena awam gitu loh. Mereka hanya mengikuti prosedurnya saja, prosedur gereja, prosedur Kristen lah, katakan seperti itu. Untuk menjadi Kristen kamu harus begini. Sudah selesai. Setelah itu tidak pernah imannya dipupuk. Nah ini loh yang repot nih. Ini yang bahaya. Nah kalau mereka yang Muslim ya terserah mereka, itu sudah iman mereka. Mereka mau mendengar kabar baik dari Kristus ya puji Tuhan. Kalau tidak ya hak mereka, kan begitu. Tetapi yang saya utamakan itu duduk anak-anak Tuhan dulu. Ya sudah mau mengenal Allah, tetapi kalau tidak dipupuk ilalang itu akan tumbuh. Gitu loh Bu. Paham ya? Itu ya saja sih kalau dari saya. Silakan yang lain mau menambahkan ya. Ya, jadi yang pasti bahwa, bentar, aku sudah nanti aja. Aku tadinya mau live stream ya, tapi sudah nanti aja. Jadi apakah anak-anak Tuhan saat meninggal dunia masuk surga? Ya, bila sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, karena itulah yang menjadi bukti bahwa kita percaya kepada Allah. Ya,
Percaya Yesus karena Yesus mengatakan kalau kau melihat aku sama dengan kau melihat Bapa. Gitu. Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan juga melakukan kehendaknya dan tetap bertahan sampai akhir. Nah, apakah dikatakan perbuatan baik? Apakah nggak cukup dengan perbuatan baik? Ya, perbuatan baik ya seperti katakan tadi cerita Indah. Perbuatan baik itu adalah bukti dari ketaatan kita. Kita melakukan kebaikan baik sebagai tanda kita bersyukur akan keselamatan yang sudah kita terima. Bukan untuk membalas keselamatan ya. Kita tidak punya hak sedikit pun untuk bisa membalas. Apa yang kita bisa buat untuk membalas kebaikan Tuhan? Tidak ada. Dan bukankah semua yang kita lakukan itu berasal dari Dia. Jadi kita hanya bersyukur. Ya, kita bersyukur atas kasih Tuhan, keselamatan yang diberikan. Dan jadi kita yang tidak layak ini menjadi layak sebagai anak-anak Tuhan, maka kita memberikan kehidupan kita untuk Dia. Gitu. Betul. Ya seperti jadi, pada saat Tuhan Yesus berjalan di mana ya sama murid-muridnya begitu ya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan selama berapa 30 tahun atau berapa gitu ya. Dia hanya memegang jubahnya. 12 tahun pendarahan. Memegang jubahnya saja sembuh ya. Jubah Yesus sembuh. Lalu Yesus menoleh ya. Lalu apa kata Yesus? Bangkitlah, sakitmu sudah sembuh. Ya, bagaimana bisa? Aku sudah pendarahan selama 18 tahun. Imanmu yang telah menyelamatkanmu. Ingat ya kata Yesus, imanmu. Nah ini ya, saya kan kita pernah walaupun wanita itu kan tidak pernah mengikuti Yesus, mengenal Yesus saja belum, ya, tapi baru bertemu saat itu. Tetapi karena wanita itu percaya Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah, ya, memegang jubahnya pun dia sembuh. Karena apa? Tadi seperti saya bilang, iman, ya. Sekali lagi anak-anak Tuhan nih khususnya, kalau ditanya bagaimana konsep penebusanmu, penebusan Yesus, bagaimana kok bisa harus ditebus? Apakah dengan tidak ditebus tidak masuk surga? Yesus datang sebagai Mesias. Itu yang pertama ya. Saya katakan sebelum kita jauh ya, masuk jauh, ucapkan itu dulu. Pertanyaan Muslim kan mesti begini. Kenapa Yesus kok mati disalibkan? Kalau Yesus itu Tuhan. Itu sering itu pertanyaan seperti itu. Jawab aja. Yesus datang ke dunia sebagai Mesias. Itu ya. Nah, yang kedua tadi iman yang menyelamatkan. Baptisan tidak ya. Jadi maaf loh. Bukan berarti tadi saya mengatakan bahwa dibaptis terus mengaku mulut. Iya, itu memang benar. Tetapi iman juga, ya. Kalau kita hanya mengaku di mulut tapi tidak di hati, tidak menyunat hati kita, seperti itu yang Yesus katakan, sunatlah terlebih dahulu hatimu. Ya, kalau hati kita tidak disunat, tidak ada masuk surga. Paham ya? Jadi baptisan itu hanya materai, ya. Hanya stempel saja. Tetapi kalau kita tidak beriman, dibaptis terus selama habis dibaptis melakukan perbuatan yang tidak yang melanggar hukum Tuhan, ya neraka kita, ya. Tetapi karena kita punya iman satu, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, ya. Nah, itu baru ya. Iman itu yang menyelamatkan kita. Nah, caranya bagaimana supaya iman kita tetap kuat? Tekun. Nah, kuncinya tekun. Tekun dalam apa? Dalam firman Tuhan. Sebisa mungkin kita meminimalisir ya jatuh ke dalam pencobaan. Itu berusaha meminimalisir. Kalau kita sempurna tidak mungkin ya, tidak pernah melakukan sebuah satu titik dosa pun tidak pernah, tidak akan bisa ya. Kita manusia dalam kedagingan, tidak akan pernah bisa. Kita contoh begini, kita bohong walaupun tujuannya baik itu tetap dosa kok. Yang namanya berbohong itu kan sudah berdosa. Walaupun maksud kita baik supaya tidak, misalkan contoh nih, Dek, jangan ke situ, di situ ada ya, padahal tidak ada apa-apa, supaya anak kita atau adik kita itu tidak jatuh di sana. Maksudnya kan baik supaya tidak terhindar dari jatuh, entah ketimpa apa, entah kena paku kakinya atau apa. Melepaskan bahaya lah maksudnya, supaya kita walaupun kita membohongi mereka, itu tetap dosa. Ya. Jadi makanya seminimalisirlah berusaha ya untuk menjauhi pencobaan. Itu yang pertama. Karena dari iman itu tadi, ya,
Ya, itu aja Bu, mungkin mau menambahkan lagi pertanyaan lagi, silakan. Kita ada kedatangan 2 tamu lagi nih. Nah, ini supaya ikutan semua ya. Ya, ada pertanyaan sebetulnya sudah dari atas, tapi oke, kita masuk ke pertanyaan yang ya sudah cukup saya kira untuk apakah saat anak-anak Tuhan itu meninggal masuk surga. Ya, karena kita bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia. Dan karena kasih karunia itulah yang melayakkan kita untuk menerima keselamatan itu. Ya. Betul. Ya, nanti mungkin kalau Imani saja sudah berbuka mic-nya mungkin bisa menjelaskan lebih baik lagi ya. Kita berharap sih ya ngedepong soalnya mungkin lagi sibuk kan ya. Oke, ada pertanyaan berikut ya. Selamat berjumpa Pak Beni, Pak Dede, dan Pak Endeba, Endebu. Aduh, Endeba, Endebu, Endeba, Bu. Ya, silakan Pak Beni, Pak Dede mungkin mau nambahkan kenapa anak-anak Tuhan itu kalau meninggal dunia akan masuk surga. Yo, silakan kita brainstorm aja supaya saling mengasah lah. Iya. Kita bisa permisi. Iya, menurut aku kenapa orang Kristen masuk surga ya karena kita udah ada yang menjamin sih. Yohanes 14 ayat 6 kan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi bukan berarti ketika dosa kita ditebus kita hidup seenaknya aja, enggak gitu kan. Di Galatia berapa gitu, Paulus bilang gini, jangan jangan karena Yesus telah mati kita bebas berbuat dosa, bukan karena itu. Ya, jadi menurut aku ketika kita sudah menjadi Kristen, ya kita harus wajib sama seperti Yesus, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu aja sih. Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya kita harus melakukan firman-Nya, bukan berarti kita hidup seenak-enaknya bebas berbuat dosa, itu aja sih. Iya, bukan karena kita sudah ditebus sehingga kita seenaknya berbuat dosa ya. Banyak pertanyaan seperti juga, enak dong orang Kristen ya. Karena udah diselamatkan, jadi makanya enak aja kapan saja mau berbuat dosa. Toh kan udah masuk sudah menerima keselamatan. Ya enggak gitu ya. Kita harus mengerjakan keselamatan sungguh-sungguh dengan beriman dan juga terus memberikan diri lah tuh ya jadi terang, jadi garam, apapun jadi teladan gitu sama seperti Kristus ya. Teladan Kristus yang kita harus tetap mengerjakan bersama. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ada pertanyaan berikut lagi. Nah, apakah Seoul ya, itu akan jadi apakah Seoul atau alam barkah? roh? Ya, alam barkah. Ya, alam roh, kalau di kita alam roh, nggak ada alam barza. Barza. Jadi Seoul atau alam kubur ya. Itu. Alam roh, ya. Bukan alam kubur, alam roh. Alam barkah itu bahasa atau alam penantian mungkin ya. Jadi orang yang mati, ya kan? Ya, betul. Di dalam kumpulnya roh-roh orang mati, ya betul. Oke, tempat penantian ya. Jadi alam maut ya. Seoul atau alam barza itu ada untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kecil-kecil gitu. Ada. Silakan. Nanti begitu kita dikumpulkan bersama ya. Dan Seoul itu ada 2 tempat, Ibu, yang namanya Hades dan Firdaus ya. Seoul itu ada namanya Hades ya dan Firdaus. Memang pertama kita kumpulkan dulu di Seoul ya. Di Seoul itu memang kita bercampur dengan orang yang berdosa ya, dengan orang yang anak-anak Tuhan dan orang-orang berdosa lah, katakan seperti itu. Tetapi pada saat itu nanti kita akan dipisahkan, akan disortir, akan dipilih ya. Disortir lah, katakan seperti itu ya. Secara awamnya aja, bahasa awam saya katakan supaya semuanya paham. Disortir, nanti yang anak-anak Tuhan akan di Firdaus ya. Ditampung di situ dulu di alam roh, tapi yang lebih enak lah, yang VIP begitu, katakan yang VIP ya. Nah, nanti yang berdosa ini akan dimasukkan ke dalam Gehenna ya. Ada yang namanya Gehenna di situ. Nah, di situ tuh Gehenna itu ruangnya ya seperti itulah. Gimana sih kalau ruang orang-orang jahat ya? Digambarkannya ya panas ya, di situ seperti neraka ya.
ruangannya seperti open lah begitu. Kalau kita masuk open itu bagaimana sih? Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Itu untuk anak-anak yang gelap ya, anak-anak kegelapan di situ. Tetapi kalau anak-anak terang, kita akan dibawa ke Firdaus ya, di pangkuan Abraham. Begitu, Bu, ya. Pertama kita ke Seoul dulu. Ya, di Seoul itu ada 2 ya. Gehenna dan Firdaus ya. Dan di situ ada Seoul. Seoul itu nanti buat penampungan bersama, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau saya lihat di secara Kristiani Alkitab begitu, seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan lain, Bu, silakan. Ya, oke, kita akan perdalam ini ya. Jadi ada pemahaman ya, sama seperti waktu Yesus bersama-sama dengan penjahat 2 orang itu yang di samping dia. Nah, penjahat yang satu kan mengatakan, ingatlah aku apabila engkau berada di Firdaus. Yang satu kan kemudian, masa sih kamu orang berdosa gini gitu kan ya. Nah, terus Yesus mengatakan kepada penjahat yang satu itu bahwa ingatlah aku. Itu Yesus mengatakan pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, itu menggambarkan ya, saya senang dengan cerita Pak, cerita Indah tadi membuka cerita ini dan kita akan perdalam khusus untuk ini ya. Bagaimana kisah tentang anak-anak Tuhan, anak-anak yang mati di dalam Kristus pada saat mereka mati. Apakah mereka ada di dalam ruang antara itu yang disebut sebagai Seoul atau apa istilahnya atau alam barzah, ataukah dia langsung masuk ke Firdaus? Jadi pada saat mati itu langsung terpisah. Mereka yang tidak hidup dalam Tuhan, mereka akan berada di dalam alam maut. Sementara orang-orang yang hidup dalam Tuhan, Tuhan langsung membawa dia ke Firdaus. Nah, bagaimana teman-teman dari sudut pandang Alkitab? Siapa? Pak Meteor Hitam, Pak Beni, Pak Dede, Endeba, Endebu, Imani, Sajarti, Fiona, dan Bang Ion. Silakan. Ini perlu pendalaman itu. Aku pernah diceritakan sih sama mereka di UFM atau kalau nggak salah di mana saja pernah cerita. Tapi saya udah lupa gimana caranya. Ayo silakan dijawab. Kita buka khusus untuk ini, bercerita apa benar gitu. Silakan. Endebu, bagaimana Endebu? Ini ganti nama lagi nih Endebu. Aduh. Kalau saya pengen bertanya, pada saat bumi baru itu setelah Firdaus atau bagaimana itu? Bumi baru untuk bumi baru itu kita nanti setelah dibangkitkan, Pak, ya. Setelah anak-anak Tuhan semua dibangkitkan, ya, artinya udah akhir zaman, udah semua penduduk bumi sudah musnah, ya. Nanti itu kan akan menjadi bumi yang baru. Nah, itu nanti kita di situ. Ya, maaf, jarak antara rentetannya Firdaus tadi kan sebentar, konteks itu kita akan masuk situ ya. Tapi sini kita terus, tapi ini dulu kita selesaikan dulu yang ini, baru nanti itu. Itu namanya Yerusalem baru ya. Bumi dan baru, langit yang baru dan bumi dan baru. Dan inilah yang membuat Ibu Sofi suka toeng-toeng karena sudah banyak kali dia cerita. Tapi oke. Apalagi ini pengikutnya di TikTok selalu hanya ngerekam doang baru pergi tidur. Nah, untung nggak ada si Bu Runda di sini tadi. Oke, ya cerita Indah sudah bicara gitu. Mungkin ada yang lain kita menambahkan dong. Imani saja, mana sih Imani saja? Ayo bicara dong. Ini dia tahu banget itu tentang itu. Alam barzah itu, Sheol. Jadi menurut teman saya seperti itu ya, bahwa kita udah terpisah. Jadi pada saat kita ada di dunia ini sekarang hari ini, sebenarnya Tuhan sedang memisahkan kita. Dia menguduskan, namanya kudus ya, kados. Yaitu dia menguduskan, memisahkan kita. Jadi dia sedang dalam proses memisahkan kambing dengan domba. Sehingga pada saat dia menaruh domba sebelah kanan dan kambing sebelah kiri. Dan itu buat saya sih ini terjadi hari ini. Entah pada saat pengangkatan dia mengangkat kita yang domba-dombanya yang sungguh-sungguh taat. Kalau tidak, domba-domba yang agak nakal-nakal dikit itu tetap hidup di dalam masa kesukaran ya, sebelum dunia baru, langit baru, bumi baru loh, endebu. Nah, jadi itu akan banyak proses dulu untuk masuk ke situ. Tapi yang pasti pada saat kita kematian datang, buat saya sih karena kita udah dipisahkan, hari ini kita pengkudusan. Jadi kita sedang dikuduskan. Kuduslah engkau sebab aku kudus, kata Yesus. Dan itulah yang kita sekarang dalam proses itu.
kekudusan. Nah, pada saat kita mati, kita langsung bersama-sama dengan dia di Firdaus. Firdaus adalah tempat yang seperti Pak cerita Indah katakan tadi, berada di satu tempat penantian untuk langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, sementara mereka yang menjadi kambing, itulah yang akan menghadapi penghakiman. Ya, mungkin kita penghakiman, tapi kita dibela oleh Yesus sebagai penyelamat kita. Dia membela kita di hadapan Bapa. Sehingga iblis, alam maut tidak berkuasa atas kita karena Yesus sendiri yang berperkara gitu. Gitu loh. Dia yang bukan memperjuangkan kita, tapi dialah yang atas nama dia, karena kita kan sudah di gitu ya, tempel bayar lunas itu udah, sehingga Tuhan Yesus lah yang akan mempertanggungjawabkan di atas pada Bapa, dan dia akan beritahu kepada, ya saya belum, agak lupa ceritanya ya, pasti kayak gitu deh. Nah terus kemudian jadi bagi anak-anak Tuhan, Seul atau penantian yang dimaksud berada di alam maut, kita sudah tidak berkuasa, kan alam maut tidak berkuasa lagi atas kita. Saat Yesus waktu 3 hari dia kematian, dia akan masuk ke dalam alam maut, dan dia membebaskan orang-orang kudus, dan juga mengambil mengikat dia mengambil kunci kerajaan maut itu, sehingga kerajaan maut tidak berkuasa lagi atas jadi maut tidak berkuasa lagi atas kita gitu. Nah gitu. Jadi kita memperoleh kehidupan. Jadi setelah kita mati ada kehidupan yang baru bersama Tuhan. Nah itu. Ya. Nah oke, kita masuk ke dalam bagian tadi, langit yang baru dan bumi yang baru. Ya tadi Pak ceritain udah cerita. Mungkin yang lain masih ada tambahan sebelum kita lanjut bicara. Ya, ini saya mau menambahkan saja sih Bu ya. Nanti untuk apa alam roh itu saya sudah ada videonya ya di TikTok saya, akun TikTok saya itu ada videonya. Nanti kalau Ibu masih penjelasan saya belum paham, nanti Ibu bisa lihat di situ Bu ya. Di situ penjelasannya sudah cukup lengkap ya. Video di DVD saya, di TikTok saya itu ada itu yang alam roh ya. Alam roh itu maksudnya alam roh itu maksudnya apa? Ini kan kita ini adalah manusia roh yang sekarang mendiami bumi kita, ini sebenarnya adalah ini semua alam roh lah ya. Setelah kita mati, kita kemana dan itu ada di situ. Ya itu supaya lebih jelas kan, bukan alam roh tapi alam maut ya. Di daerah apa itu semuanya alam barza itu adalah kalau kita namanya alam maut. Ya. Jadi kalau bicara tentang bumi, langit yang baru dan bumi yang baru, yang the book, yang saya tahu itu adalah bahwa nanti pemerintahan kerajaan Allah turun ke bumi. Ya sama seperti doa Yesus ya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi nanti kerajaan Allah itu yang turun di bumi, itulah yang memerintah, itu yang disebut sebagai Yerusalem baru. Itulah langit yang baru dan bumi yang baru. Dan itu the end ya of the world. Itu terakhir kali, dan itu adalah ya sebetulnya setelah kematian, entah kita sebelum mati terus kita ada pengangkatan rapture namanya, terus kemudian ada yang namanya masa kesukaran 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua, itu masa antikris. Kemudian setelah itu akan ada masa lain lagi, kemudian ada peperangan, ada juga namanya perang Gog dan Magog dan apa segala macam gitu ya. Itu ada tulah juga itu. Ada 10 tulah ya. 10 tulah nanti seperti pada Musa ya, pada Musa ke Firaun ya, itu nanti setelah akhir zaman itu ada masa 1000 tahun di situ. Iya. Ya. Nanti itu orang-orang yang yang tidak dibangkitkan, orang-orang yang bukan anak-anak Allah, itu akan mengalami 10 tulah ya. Nah, nanti tulahnya apa saja itu penjelasannya sangat panjang, itu di Wahyu sih kalau nggak salah. Itu namanya apa tadi? Salah apa sih namanya itu ya. Nanti bisalah dibaca di Wahyu, di situ ada nanti tentang penjelasan akhir zaman itu bagaimana ya, terus katanya cuma sekedaran dekor. Ya gitu. Oke, terima kasih. Sebentar. Ya. Ada yang kita kasih salam dulu nih. Pak Laris Cukir. Laris Cukir atau Laris Cukur? Selamat siang, Shalom. Shalom, selamat siang. Laris Cukir. Apa artinya Laris Cukir nih? Laris itu tokonya, Cukir itu
desanya Gus Dur. Oke, oh gitu ya. Kita ini sedang berbincang-bincang sambil recording sih sebetulnya. Ya, ini tentang alam maut ya, alam maut atau alam Sheol atau Sheol ya. Apakah itu berlaku bagi anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus? Apakah berlaku itu alam maut berlaku atau dia langsung ke Firdaus? Gimana? Silakan, Pak Laris Cukir. Nah, saya masuk sini ingin belajar. Oke, ya kalau gitu ilmu. ya, manis ya. Makanya saya ikut Bang Ion sih tadi. Saya pengen belajar, pengen kayak Bang Ion tuh loh. Keren. Ya, siap. Kita semua di sini belajar ya, Pak Laris ya. Semua kita belajar. Oke, Nanti siap. Tuhan yang Oke. Terima kasih. Semoga kita punya gurunda ini ada beberapa ini sebenarnya gurunda di sini cuman ya atau masih diam-diam. Ya, oke kita lanjut ya. Apakah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dikenal dengan namanya hukuman dan perbuatan. Nah, kalau di RT sebelah itu kan mereka ada hukuman dan ada perbuatan. Jadi mereka dihukum berdasarkan perbuatan. Kita bagaimana? Apakah kita juga berlaku seperti itu? Kita sudah diselamatkan dan kita percaya keselamatan dan kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Namun apakah juga masih tetap berlaku yang namanya hukum dan perbuatan? Silakan siapa yang mau jawab. Hukuman kita sudah dipaku di kayu salib, ya. Makanya tadi sudah saya katakan, ya, buah-buah dosa, ya, dan dosa awal itu berbeda, ya. Dosa awal itu kan dari Adam yang dibawa oleh kita, ya, itu sudah dipaku di kayu salib. Tetapi buah dosa, ya, nah itu bukan di kayu salib, tetapi pertanggungjawaban kita, ya. Jadi anak-anak Tuhan jangan salah paham ya, nanti takutnya mentang-mentang Yesus sudah ditebus, berarti dosa kita juga sudah ditebus semuanya. Tidak ya, ada dua ya, dosa awal dan buah-buah dosa. Nah ini ya, buah-buah dosa inilah pertanggungjawaban kita, ya, bukan dosa awal. Kalau dosa awal sudah dipaku di kayu salib, ya, sudah dipakukan di kayu salib, itu dosa awal. Tetapi kalau dosa dari buah-buah perbuatan itu beda, ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa, nah ya ingat ya perkataan Tuhan Yesus ya, tahu kan ya, barang siapa, pasti anak-anak Tuhan tahulah ya. Artinya begini, kalau kita tidak mengikuti iman yang Tuhan Yesus ajarkan atau kepada siapa kita beriman, yaitu ya akan menimbulkan buah-buah dosa. Ya contoh, kalau ke RT sebelah, poligami boleh ya, walaupun mungkin literasi mereka tidak diwajibkan, tetapi memperbolehkan ya. Bercerai boleh, ya. Poligami boleh, bercerai boleh, berbohong dalam keadaan tertentu boleh, disahkan tidak berdosa, tidak bersalah. Nah ini kan jelas ini menimbulkan buah-buah dosa. Ya, ini sudah tiga ini aja sudah buah dosa. Bagaimana kita bisa masuk ke surga? Gitu loh. Karena apa? Iman mereka tidak ada. Kalau orang beriman pasti tahu apa yang dibolehkan dan apa yang tidak. Dari ajaran siapa? Nah, buahnya seperti ini, pohonnya seperti apa? Gitu loh. Kan Yesus berkata, dari buahnya lah engkau tahu pohonnya. Nah, ini ya. Jadi ingat anak-anak Tuhan ya. Imanmu yang menyelamatkan, iman kita yang menyelamatkan. Karena kita apa? Kita ini buah. Kita bisa melihat pohon kita itu pohonnya siapa? Yesus Kristus yang berasal dari Bapa, ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ya, pohon kita. Kita ini buahnya. Nah, makanya jagalah supaya kita tidak dimakan oleh ya seperti ya kalau bahasa awamnya codot begitulah. Supaya kita tidak dimakan oleh codot itu bagaimana? Ya itu tadi kita berpegang kuat kepada pohon itu, gitu loh. Ya supaya codot itu tidak memakan kita, tidak mematuk kita, ya. Itulah prinsip keimanan kita. Seperti itu, analoginya seperti itu.
Ya, saya menggunakan bahasa yang mungkin bisa dipahami ya. Seperti itulah. Intinya itu, iman. Ya, imanlah yang membuat kita bisa bersama-sama dengan Tuhan terus memperjuangkan mempertahankan kepercayaan kita. Jadi di sini tidak ada hukuman atau perbuatan, tapi mau dong tolong imani saja, mau dong. Coba Raf Sonen. Silakan dong. Ayo. Ini penting. Apakah anak Tuhan itu akan mengalami penghukuman akibat perbuatan-perbuatannya? Kalau kita menghadapi penghukuman atas perbuatan, berarti kita nggak ada bedanya dong sama di sebelah. Sementara kita hidup dalam kasih karunia. Bisa tolong dijelasin lagi? Tolong dong, imani. Ayo Anian. Mau dong, jawab dong. Atau siapa yang mau jawab nih? Ya, saya jawab dulu ya, sebelum dijawab oleh imani saja. Oke, dia sudah bisa dijawab. Jadi intinya bahwa kita kan sudah, ya seperti tadi Pak cerita Indah udah jelaskan bahwa orang yang sudah ditebus, kita mengalami penebusannya. Jadi kita sudah dibayar lunas atas hukuman atas dosa, yaitu hukuman. Sementara dalam kehidupan kita menjalani hidup itu adalah perbuatan kita. Nah, berdasarkan perbuatan itu juga lah yang kita dihakimi. Bukan lagi kita menghadapi penghukuman, tapi atas perbuatan kita. Nah, perbuatan kita itu artinya gini, mungkin kalau di dalam Taurat itu kan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu jangan gitu kan ya. Artinya kalau kamu melakukan ini maka kamu akan mati gitu, atau dibunuh atau apa, mata ganti mata gitu kan. Nah, tetapi dalam hukum kasih yang Tuhan terapkan, jangan engkau berbuat baiklah gitu, atau kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum kasih itulah yang ada sama kita, bukan hukum karena perbuatan, tapi hukum kasih. Dan itulah yang kita harus kerjakan. Ya kayak gitu deh mungkin. Ya mungkin ada lagi yang mau tambahin. Silakan Pak, siapa nih? Misioner. Ya, Sri Puji Lestari. Ya, syukur puji Tuhan sudah tidak. Ya, silakan Sri Puji Lestari. Pak Sri Puji. Sampai menunggu ya Pak Sri Puji ya. Kita yang lain, mungkin ada yang mau bantu jawab. Ya nggak apa-apa kalau itu akan jadi pertanyaan. Meteor hitam tadi udah banyak bicara. Mungkin lagi di TikTok. Laris Cukir. Ada mau jawab? Pada ke TikTok ini Bu. Nggak apa-apa. Saya ya, masih ikut aja ya Bang. Saya nyimak dulu. Ya, Imani saja masih juga sibuk dia tadi dia bilang. Jadi agak sorean baru bisa bantu. Ya Pak Sri Puji Lestari, kita nih lontong sabrek-abrek pada kabur kali cowok gitu. Astaga. Iya. Salam Bu Sri Puji. Iya, sebentar. Ria. Habis itu Bang Adi apa? Habis itu sebentar. Iya, selesaikan dulu. Tenang. Dulu ya. Mute ya, Bu Esteria ya. Oke, jadi kita Iya. Oh, sorry. Saya baru masuk. Selamat bergabung Bu Esteria. Iya, oke. Selamat siang ya. Ya, kita pembahasan sekarang ini tentang apakah anak-anak Tuhan, orang yang hidup dan percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kita akan menghadapi penghukuman dan akibat perbuatan kita? Ya, tadi sudah dijawab Pak cerita Indah bahwa penghukuman itu sudah diselesaikan di kayu salib. Ya, jadi tidak ada lagi hukum atas anak-anak Tuhan. Yang ada adalah hukum kasih. Ya, karena Yesus sendiri adalah dia itulah sendiri sang Taurat itu ya. Dia sudah melengkapi semua. Aku datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi. Jadi dia sudah menggenapi semua. Jadi Taurat saya itu Taurat sudah digenapi oleh dia sendiri. Dan dialah itu Tuhan atas Taurat itu sendiri. Nah, dalam Taurat itu dibuat dalam 2 kurtasi ya. Nanti Bu Sofi dengan yang pengajar-pengajar ya, nanti akan membantu kita untuk menjawab ini. Nanti buat pengajaran khusus tentang ini. Ya Bu Sofi kok belum masuk ya Bu Sofi ya?
Ya, Bu Sofi sedang perjalanan ya. Semoga besok dia bisa bergabung. Paling enggak mungkin mentah malam ini dia bisa gabung ya. Dia dalam perjalanan, puji Tuhan. Bu Sofi sudah ya, kita sudah mengatakan bahwa Bu Sofi berada di tempat yang aman. Oke, siap. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Siapakah itu hakim? Siapa yang menjadi hakim atas anak-anak Tuhan? Nah, apakah firman Tuhan atau penghakiman? Nah, siapakah itu? Karena mereka tidak melihat bahwa firman Tuhan itu adalah hakim. Tapi mereka nanti akan menantikan penghakiman yang turun nanti untuk menghakimi mereka. Ya. Nah, sementara kita sebagai orang-orang percaya, yang menjadi hakim kita itu siapa? Apakah firman Tuhan atau penghakiman itu sendiri nanti? Ya, silakan. Yang ada yang mau jawab. Memang agak sulit ya, agak sulit sedikit. Tetapi kita coba jawab aja, bukan karena kita pintar. Ayo, silakan jawab. Menghakimi kita itu firman, Bu, Sang Firman. Ya. Dia yang raja di atas segala raja. Nanti akan menghakimi kita. Ya. Jadi kalau begini ya, konsep penebusan dosa harus kita pahami dulu. Ya. Konsep dosa, penghapusan dosa di dalam Kristen, di dalam kita, itu yang ditebus di kayu salib, itu dosa awal. Ya. Nah, dosa awal itu apa? Dosa dari Taman Eden, ya. Nah, dosa Taman Eden itu apa? Yang dibawa oleh Adam. Itu yang ditebus di kayu salib, ya. Nah, kalau buah-buah dosa, ya, buah-buah dosa, buah-buah perbuatan dosa, itu tidak ditebus, ya. Itu di luar Kristus. Paham ya? Di luar Kristus maksudnya paham tentunya ya. Artinya di luar kehendak Kristus. Nah, Kristus tidak menebus, tetapi itu pertanggungjawaban pribadi kita. Ya, contoh kita membunuh, ya, kita mencuri, kita berzina, ya, berjudi, mabok-mabokan, pesta pora, ya, narkoba, ya, itu adalah buah dosa. Itu kita yang menanggung, bukan Yesus. Ya. Yesus hanya menanggung dari Adam. Ya, nanti akan menghakimi kita siapa? Ya Sang Firman. Ya, Yesus itu sendiri yang akan menjadi hakim, akan menghakimi kita. Makanya nanti pada suatu saat setelah akhir zaman, apa yang ditanya oleh Sang Raja kepada kita? Mana upahku? Ingat ya, anak Tuhan ya. Kita akan ditanya, mana upahku? Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Jadi yang dimaksud mana upahku itu adalah buah-buah roh. Bukan buah-buah dosa ya. Buah-buah roh. Selama kita hidup, nah ini ya, bagaimana? Karena pada saat Yesus disalibkan, ada seorang wanita tua ya yang memberi minum Yesus. Pada waktu itu Yesus jatuh ya, kehausan dan memberi minum. Pada waktu penyalipan ya di Dolorosa ya, jalan salib begitu ya, memikul salib, akhirnya memberi minum. Lalu jawab Yesus apa? Jangan kau tangisi aku, tetapi tangisilah anak cucumu. Nah ya, paham ya? Kira-kira artinya paham ya? Artinya selama kita hidup, kita itu berbuat apa? Nah itu loh. Kalau dosa kita sudah ditebus di kayu salib, ya dosa awal, tapi ya ingat ya, dosa awal ya, pemahamannya jangan salah ya, dosa awal. Tetapi kenapa Yesus berkata, tangisilah anak dan cucumu, ya? Yesus berkata, jangan kau tangisi aku, tetapi tangisilah anak cucumu. Nah ini maksudnya apa ini? Itu loh, ya. Arti kata ini apa? Kalimat ini artinya apa? Artinya selama kita hidup dari keturunan-keturunannya Adam ini, apa? Itu loh. Apa yang kita perbuat? Apa perilaku kita? Itu loh ya. Mencerminkan apa yang diajarkan Kristus. Makanya Yesus berkata, mana upahku setelah akhir zaman, setelah rapture, ya. Setelah dibangkitkan semua, maka kita akan ditanya. Itu pertanyaannya, mana upahku? Itu, ya. Hati-hati ya anak-anak Tuhan ya. Makanya memang
kita tidak bisa sempurna ya, seperti saya katakan tadi ya, terlepas dari dosa tidak mungkin. Tetapi setidaknya kita mau berusaha ya untuk menjauhi pencobaan-pencobaan dari iblis tentunya ya. Tuhan tidak pernah mencobai ya. Tuhan hanya menguji, tetapi tidak pernah mencobai. Cobaan itu datangnya dari iblis ya. Makanya kita sekuat mungkin berusaha untuk jauh ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Makanya doa Bapa kami apa? Ya, tetapi jauhkanlah kami daripada yang jahat, tetapi bebaskanlah kami dari pencobaan. Nah, ini ya, tetapi bebaskanlah kami dari pencobaan. Nah, itu ya. Jelas sudah Tuhan Yesus mengajarkan itu. Ya. Untuk menjauhkan dari pencobaan. Karena pencobaan itu datang dari kita sendiri, ya, bukan dari Tuhan atau Allah, bukan. Tetapi perbuatan kita sendiri sehingga kita jatuh ke dalam pencobaan karena kedagingan kita ya. Jadi paham ya, jangan salah kaprah lo memahami penebusan ini bahaya nanti ya. Gitu aja ya. Mungkin silakan yang lain mau menambahkan. Iya. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Ya, kita sih berharap ini bahwa ada penjelasan-penjelasan lebih, ya udah bagus banget yang ceritakan Pak. Ya, kita juga butuh penjelasan lewat Alkitab ya. Jadi ya sesuai dengan apa yang saya juga pikirkan tentang itu. Ya, apakah anak-anak Tuhan itu ada penghukuman? Oh bukan. Siapa yang menjadi hakim atas anak-anak Tuhan? Yang pasti yang menjadi hakim adalah firman Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri. Ya, firman Tuhannya perkataan Allah yang dia taruh. Firman daripada Allah sendiri. Dan itu yang kita bisa baca di dalam Alkitab ya. Jadi itulah yang akan menjadi hakim atas kita sekarang. Sebelum penghakiman itu datang. Nah, kita karena kita hidup dalam kasih karunia, kita tidak lagi dihakimi, tapi kita hidup berdasarkan buah-buah daripada perbuatan kita. Jadi dari buahnya lah, dari perbuatan itu sendiri. Saya tidak melihat lagi bahwa saya akan menghadapi penghakiman, karena saat kita menjadi anak-anak Bapa, saat itulah dialah yang akan membela kita, dialah yang akan berperkara sendiri gitu. Nah, gitu. Jadi Yesus yang akan berperkara ya, dan dia akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Bapa sendiri. Jadi firman Tuhanlah yang menjadi hakim atas kita hari ini. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dia hidup dalam Tuhan tapi dia tidak tahu isi firman dalam, gimana dia bisa mengetahui tentang perkataan Allah di dalam kehidupannya gitu loh. Ya, tapi ini masih blur ya, saya juga masih bingung. Tetapi yang pasti saya sendiri mengatakan bahwa saya sudah bebas dari penghukuman, dan saya tidak akan menghadapi lagi yang namanya penghakiman, karena penghakiman itu adalah Allah sendiri yang melakukan, dan dia akan membela kita sebagai anak-anaknya. Gitu. Ya itu. Mungkin saya salah ya, saya nggak tahu, saya salah. Tapi yang pasti saya sendiri merasakan itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nanti saya berikan ini kepada Bro Dev ya. Nanti dia yang coba menjawab satu-satu kita, supaya apakah memang ya sesuai dengan firman yang itu, karena mereka tuh ya banyak bicara tentang ada hubungannya dengan firman Tuhan. Nah, kemudian pertanyaan berikut, sebenarnya apa sih yang menjadi pijakan kita bernatal? Apa pijakannya Natal? Siapakah itu? Gimana pertanyaannya, Bu? Apa yang membuat kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember? Apa menjadi patokannya? Nah, itu. Apakah sekedar kita melakukan, apakah ada atau tidak ada? Apakah ada pijakannya itu? Natal. Kita merayakan Natal itu setiap tanggal 25 Desember. Oke, ya. Di sini saya memahami dua unsur ya, Bu ya. Teman-teman yang lain yang mau jawab boleh silakan ya juga. Kita bebas bicara kok, bebas diskusi walaupun di report. Silakan Pak. Silakan Pak cerita, lanjut. Saya cuma kasih. Di sini saya dari pertanyaannya itu ada dua ya, Natal dan tanggal 25-nya. Jadi begini, kalau yang perlu kita ketahui itu yang fokus kita
itu ke Natal ya, bukan ke tanggalannya ya, tapi ke Natalnya. Nah, begini Bu ya. Natal itu kan hari kelahiran, artinya kelahiran Natal itu, ya kan? Nah, kelahiran siapa? Kelahiran Sang Mesias. Kelahiran anak Allah, ya. Kalau kita merayakan itu sesuatu yang wajar. Ya, bukan tuntutan, ya Pak, jangan salah paham ya. Bukan tuntutan, ya. Nah, kita merayakan Natal itu bukan tuntutan, bukan suatu keharusan. Karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan rayakanlah hari kelahiranku. Ya, tidak pernah, ya. Tetapi kita merayakan karena apa? Karena kita bersukacita, ya. Karena kita bahagia. Karena kita penuh dengan kasih damai sejahtera, ya, yang telah dilimpahkan Allah kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Ya, jadi kita merayakan Natal itu karena kesukacitaan. Nah ini ya harus kita pahami ya. Karena kesukacitaan besar kita yang telah datang ke dunia. Nah ini ya, kesukacitaan besar. Ya, kata besar ini harus kita pahami. Di situ besar, artinya besar itu apa? Megah, mewah. Kedatangannya penuh dengan kemewahan. Segala kutuk dosa akan dihapus olehnya, akan ditebus olehnya. Itulah kabar kesukacitaannya, ya. Jadi kalau kita merayakan Natal, itu adalah kesukacitaan kita menyambut Dia yang datang dari Allah untuk kita, ya. Bukan harus kewajiban kita harus rayakan nih, harus apa, membabi buta, artinya begini, memaksakan begitu ya. Memaksakan untuk merayakan, tidak, ya. Tetapi untuk menghikmati, nah ya, berhikmat untuk kelahirannya. Yaitu apa? Kesukacitaan itu telah datang. Itu hikmat kita ya. Kita merayakan dalam hikmat, secara garis besarnya seperti itu ya. Jadi sudah suatu keharusan. Artinya walaupun tidak dipaksa ya, tidak memaksakan diri, kalau kita merayakan Natal itu karena kesukacitaan kita. Ya, paham ya anak-anak Tuhan ya. Kesukacitaan itu apa? Nah, ini rasa syukur kita. Ucapan syukur kita ya, merayakan Natal. Itulah arti dan makna Natal ya. Silakan yang lain mau menambahkan, silakan. Ya, saya ucapkan selamat datang dulu nih. Siapa tadi? Wulan dan Angel. Tadi ada Angel ya? Oh, udah keluar ya? Ya. Pak Laris Cukir mungkin mau bicara. Ya, shalom. Iya. Halo Wulan. Sehat selalu. Silakan Pak Laris. Saya mau menanggapi sedikit ya. Jadi kalau Natal tuh yang awalnya saya juga nggak ngerti apa sih artinya gitu ya. Ternyata Natal itu kan serapan dari bahasa Portugis ya, yang artinya kelahiran. Ya. Saya pikir kelahiran itu kembali lagi kepada masing-masing pribadi ya. Kalau kita ngerayain hari kelahiran masa salah kan gitu ya. Terus ada orang yang sangat mengekspresikan, wah, menghargai bahwa, oh saya ini lahir di dunia gitu ya. Terus tadi dikatakan dengan rasa ucapan syukur. Saya rasa ya itulah gitu kan. Dan kebanyakan orang rata-rata selalu merayakan hari lahirnya kan gitu. Ya kan. Apalagi kalau Yesus istilahnya Tuhan kita ya. Siapa sih yang nggak mau ngerayain gitu kan. Itu sih kalau saya di Natalnya ya. Tapi yang saya ingin juga belajar nih asal-muasal tanggal 25-nya. Nah, ini saya yang kepengen belajar juga ini. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin Wulan atau siapa yang mau jawab dulu? Saya nyimak dulu ya. Ya, oke. Jadi saya pernah mendengarkan cerita ini ya. Jadi bicara tentang Natal. Apa yang menjadi pijakan? Berarti ada sesuatu landasan yang mengatakan sehingga Natal itu dirayakan pada tanggal 25 Desember. Nah, saya sempat dengar pernah bahwa pada bulan Nisan ya. Nisan atau bulan Nisan ya kali ya, si Iman saja ya.
Bulan Nisan itu bulan, kalau kita istilahkan bulan 3 kemarin itu, di saat mereka mau merayakan kemerdekaan, keluarnya bangsa Israel dari Mesir ya, tanah Mesir. Mereka memperingati yang namanya Paskah pertama itu ya, Paskah pertama. Nah, di situ kan malaikat datang kepada Maria, Ibu Yesus, mengatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak. Itu sedang persiapan mereka masuk ke Paskah. Nah, itu. Jadi itu di sekitar tanggal minggu kedua ya, minggu kedua Nisan atau apa gitu. Hari ke-14 gitu atau hari ke-15, aku nggak tahu, nanti tuh Alkitabnya aku nggak ngerti sih ya. Nah, itu dia menyatakan itu. Jadi kalau kita pikir itu sekitar bulan 3 ya. Nah, itu malaikat menyatakan kepada Maria bahwa kau akan melahirkan seorang anak dan kau akan memberi nama dia Yesus. Gitu. Nah, dari situ kemudian dihitung 9 bulan. 9 bulan dari situ, yaitu sekitar pertengahan bulan Desember. Nah, dan waktu yang bersamaan tanggal 25 Desember juga itu adalah hari pentabisan Bait Allah. Nah, itu apakah kalau kita kait-kaitkan atau tidak? Jadi ada tradisi Yahudi yang melakukan pentabisan Bait Allah tanggal 25 Desember. Makanya orang Yahudi itu mereka melakukan puasa ya selama 40 hari sampai dengan masuk Hanukkah. Ya, hari raya Hanukkah atau pentabisan Bait Allah. Nah, disitulah saat Maria melahirkan bayi Yesus. 9 bulan dari masa itu. Dan kenapa perhitungannya sama? Kita sebutkan sebagai tanggal 25 Desember. Karena 8 hari setelah itu kan Yesus dikitan ya. Di itu. Dan itu tanggal 8 hari setelah tanggal 25 itu tanggal 1 Januari. Nah, tanggal 1 Januari itu yang kita kenal sebagai tahun Masehi, tahun baru Masehi, perhitungan tahun baru Masehi. Itu adalah hari ke-8 di mana Yesus disunat. Jadi merujuk dari situ 8 hari ke belakang itu tanggal 25 Desember dan hari itu juga dilakukan pentabisan Bait Allah dan juga kelahiran Yesus Kristus diperingati. Itu bukan kebetulan karena bukankah Yesus mengatakan bahwa engkau membangun Bait Allah dan dalam 3 hari aku membangunnya kembali, ya kan? Aku menghancurkan dan aku membangunnya dalam 3 hari. Dan Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai Bait Allah. Makanya dia katakan kita gereja-gereja di mana Bait Allah berdiam, yaitu Allah sendiri berdiam, Roh Allah berdiam dalam hidup kita. Ya mungkin ya kalau saya sih menganggap itu tidak ada kebetulan ya. Pentabisan Bait Allah artinya penyucian, pengurapan Bait Allah. Dan di situ Yesus lahir. Itu menyatakan bahwa sang anak, itu sendiri Bait Allah, berdiri Bait Allah. Itu yaitu Yesus sendiri, sang anak itu sendiri, itu terlahir. Yang akan mendeklarasikan tentang Bait Allah itu dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ya gitu. Jadi ya itu yang kemudian kalau kita merunut ya. Dan kemudian kenapa tanggal 25 Desember itu adalah waktu yang tidak berubah-ubah, selalu 25 Desember. Nah itu berdasarkan itu pada pentabisan Bait Allah, hari Hanukkah, dan juga kelahiran Yesus yang ditandai dengan 8 hari setelah itu, tanggal 1 Januari itu adalah dia disunat dan ditetapkan sebagai tanggal 1 Januari. Mungkin sunat itu adalah kehidupan baru ya, karena itu kan perjanjian ya, covenant antara Allah dengan Abraham, bahwa nanti Abraham dan keturunannya itu sebagai perjanjian Allah, itu perjanjian Allah dengan Abraham itu terus memelihara umatnya. Abraham dan keturunannya maka dilakukan dengan cara sunat. Dan Yesus melakukan sunat sebagai bagian daripada perjanjian Allah dan Abraham, menggenapi perjanjian Allah dan Abraham. Nah, terus kenapa? Ya kita lanjut lagi kepada kenapa bulan Maret kok berubah-ubah waktunya untuk itu ya. Karena penanggalan Yahudi ya yang berbeda kali. Tapi nanti kita akan bertanya ulang. Yang pasti untuk masalah Natal ya saya pikir segitu yang saya bisa sampaikan ya. Yang dengan segala kekurangan. Nah ini Shalom Pak tersadarkan ya.
kita sekarang sedang membahas ini loh Pak, tersadarkan. Ya, selamat Ya, siang Pak. shalom semuanya. Ya, puji Tuhan ya, bersama di sini. Jadi kita sedang hari ini kita ada diskusi ya, diskusi ringan, cuman memang agak berat juga jawabannya karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebetulnya bukan pertanyaan, ini adalah percakapan antara si Zuma bersama dengan Kristen-Kristen sehingga dia membuat pernyataan-pernyataan macam-macam dan saya menjawab, saya menulis dalam bentuk pertanyaan. Nah, di situ. Jadi di sini pertanyaan yang saya lanjutkan adalah pijakan kita untuk bernatal, gitu loh. Kenapa ada pijakan Natal itu? Nah, itu yang tadi saya cerita tentang runutan cerita di mana Yesus kemudian lahir tanggal 25 dan kemudian 8 hari kemudian dia mengalami yang namanya sunatan. Ya, mungkin ada tanggapan dari tersadarkan? Silakan. Ya, saya baru masuk, saya izin menyimak dulu ya. Iya. Tapi ini kan? Ini percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan? Oh, bukan cuma percaya, saya sudah menerimanya, Bu. Amin, luar biasa ya. Atau jangan-jangan murtadin ya? Karena saya dengar-dengar suara ini kayak orang murtadin. Oh iya, salam kenal, Bu. Oke, tersadarkan. Iya kan, murtadin ya? Iya, Bu, iya. Oh iya, nanti kita ngobrol lebih panjang ya. Kita ingin dengarkan kenapa menjadi seorang murtadin. Itu luar biasa ya. Kita bergabung bersama. Terima kasih. Pak Wesley, Leonard, selamat siang Pak Wesley. Kita sedang membahas tentang apa yang menjadi pijakan kita. Kok Natal itu jadi, apa itu pijakannya sehingga orang merayakan Natal, gitu. Orang melaksanakan Natal. Iya, salam Bu. Salam Pak Wesley. Ya, mungkin mau beri sedikit pemahaman tentang kenapa sih kita melaksanakan Natal. Apa yang menjadi pijakan orang melaksanakan Natal? Memperingati kelahiran ya Yesus ya. Yesus sebagai penebus ya. Iya, jadi itu ya. Jadi yang pasti bahwa memang ya murni memperingati kelahiran Yesus. Hanya mungkin kalau mungkin orang bertanya lebih lanjut kenapa Natal itu diselenggarakan 25 Desember, tetapi nanti itu kan ada hitungan-hitungan. Nanti kita minta gurunda-gurunda untuk jawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Masih ada 3 pertanyaan ya. Nanti setelah itu kita bisa kembali ke awal atau kita mendengarkan cerita dari Pak Tersadarkan. Jangan pergi-pergi loh Pak Tersadar. Taurat, Injil apakah? Wah, Taurat dan Injil apakah itu yang masih asli dan tidak berubah? Dan mana buktinya? Nah, inilah yang selalu menjadi pertanyaan mereka, bahwa Taurat dan Injil itu sudah tidak asli. Nah, silakan Pak Cerita Indah. Ya, begini ya. Sudah jelas ya dari tentang hukum-hukum Taurat ya dan penggenapannya itu sudah terjadi ya ribuan tahun yang lalu ya. Kalau ada klaim yang mengatakan bahwa sudah dirubah, yang merubah itu siapa? Kita harus paham itu ya. Terus kata dirubah, nah ini ya, kata dirubah itu apa sih makna kata dirubah? Itu ya, dirubah dan dikurangi itu berbeda ya. Dirubah dan dikurangi itu berbeda. Kalau dirubah mungkin hanya merubah bahasanya ya. Kalau mengurangi, nah ini ya, kita harus paham ya, kata dirubah gitu ya. Dirubah itu banyak ya, dirubah dalam bahasanya atau dirubah dalam susunannya gitu ya. Nah, ini yang mana ya? Di dalam Alkitab kita semuanya genap, lengkap, sempurna ya. Dan sebuah kepastian yang kekal ya. Itulah Alkitab ya. Jadi kalau ada klaim yang mengatakan bahwa sudah dirubah, tanya di mana yang dirubah dan siapa yang merubah. Karena kalau pertanyaan klaim seperti ini, kita harus juga bertanya, klaim itu berdasarkan apa? Nah, gitu ya.
berdasarkan apa Anda mengklaim bahwa kitab ini sudah dirubah? Yang dirubah di mana? Siapa yang merubah? Nah, itu ya. Jadi anak-anak Tuhan, kalau ditanya nih pas pada suatu saat diskusi dengan Muslim, ditanya, oke, kamu memahami Alkitab kami sudah dirubah. Yang merubah siapa? Dirubahnya di mana? Yang aslinya apa? Tunjukkan. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan, artinya klaim sepihak. Ya. Dan incaran kita itu bukan mereka, tetapi penonton atau netizen, ya, kalau dikatakan bahasa awamnya netizen lah. Dari situlah nanti akan muncul jiwa-jiwa baru, ya. Dari netizen itu yang mendengarkan kita, makanya kita harus memahami setiap pertanyaan. Dirubah dan dikurangi atau ditambah itu berbeda, ya. Dirubah itu jelas banyak kalau di Alkitab, mungkin tulisannya atau bahasanya mungkin yang dirubah, ya. Dari bahasa Yunani dirubah ke bahasa Indonesia yang sekarang kita baca. Ya, aslinya kan dari bahasa teksnya kan Yunani, ya. Tetapi dirubah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya sudah ada perubahan. Bahasa tulisannya, ya, penulisannya sudah berubah. Iya memang, tetapi dirubah di sini dalam klaim apa? Nah gitu loh. Ya kita harus pahami dulu. Kalau itu pertanyaannya, ya jawab seperti itu tadi. Yang merubah siapa? Di mana yang dirubah? Nah begitu ya. Karena pertanyaan klaim kita juga harus menjawab dengan klaim gitu. Ya. Mungkin yang lain mau menambahkan, ya silakan. Ya, kita akan Pak Laris Cukir. Sebelum ke Pak Laris Cukir, kita mau doa dulu sementara ya. Saya bukan stop, saya mau pause dulu sejak ini, dan kita akan berdoa untuk rekan Andre, Pak Andre atau siapa, rekan Andre yang sedang mau dioperasi mata. Kita akan berdoa. Ya, yang ingin saya tanyakan, kemarin saya sempat juga ngobrol ya, berbicara tentang masalah kemurnian tentang Alkitab itu sendiri. Nah, Alkitab ini kan saya terus terang sekali lagi saya belajar, saya ingin lebih memperdalam ya. Apakah benar bahwa Alkitab itu memang penerjemahnya itu adalah seorang Muslim? Sehingga muncullah kata Tuhan itu diterjemahkan dalam kata Allah, kan gitu. Nah, terus yang saya sering kali dengar juga dari Bu Sofi itu bahwa Tuhan kita sendiri itu namanya Yod-Heh-Vav, kan gitu ya, YHWH, ya. Nah, lalu jikalau memang itu benar, berarti kan Alkitab kita ini ada kesalahan. Kemarin ada yang menyampaikan bahwa itu ada kesalahan penerjemahan, karena Pak Juma itu ya, itu kan mengklaim bahwa kenapa ada nama Allah di dalam Alkitabmu, kan gitu. Padahal itu adalah Allah kami, mereka mengklaimnya begitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan tentang hal pertanyaan-pertanyaan seperti ini, bagaimana kira-kira jawabannya? Terima kasih. Iya, itu pertanyaan ya, dan mungkin bisa jadi itu adalah momok ya, karena masa terjemahan mereka yang kerjakan ya. Nah, itu versi yang dari sebelah, tapi yang pasti saya pikir nggak gitu. Nah, kita kembali ke bicara tadi ya, sebelum kita jawab pertanyaan Pak Laris juga. Taurat Injil, apakah masih asli? Saya absolutely, saya katakan yes, 100%. Asli, tinggal bahasa yang dirubah dan juga mengikuti tata bahasa yang berkembang gitu loh. Makanya tetap dipertahankan juga yang seperti versi yang apalagi Alkitab yang versi apalagi yang awal itu ini maninya apa nih? Dia lagi berbicara nih ya. Oh, dia matikan lagi. Oke, saya pikir dia mau berbicara. Ya Septuaginta ya, versi Septuaginta itu yang mempertahankan keaslian daripada Alkitab itu. Nah, tetapi kemudian yang mengubah itu siapa? Yang mengubah setelah tahun 700 atau abad ke-7, itulah perubahan yang terjadi. Dan perubahan bukan dari pihak kita. Karena kalau kita nggak ada masalah sejak 2000 tahun, sejak dulu sampai hari ini. Kita terus berjalan, bukan 2000 tahun ya, mulai dari masa itu penulisan manuskrip itu ya. Dari zaman
Musa mulai menulis gitu. Sampai hari ini kita tidak melihat itu ada masalah dengan Taurat dan Injil, kecuali penulisan dan bahasanya disesuaikan. Nah, tapi perubahan itu terjadi karena ada yang mengubah. Ya, kalau kata Pak Laris Cukir tadi bahwa penerjemahan dilakukan oleh mereka non-Kristen, ya saya katakan tidak. Mereka sendiri yang mau melakukan. Dan itu hak dia untuk mau melakukan gitu loh. Nah, kemudian berubahnya karena mereka merubah di tahun 700 atau 900 mungkin. Mulai kitab yang berubah itu yang kita sebut sebagai Koran. Ya, orang Koran katanya bacaan hari ini itu Koran. Jadi yang mengubah itu adalah mereka sendiri, bukan kita. Jadi kalau dari pihak orang lain yang mengubah, ya bukan urusan kita. Sampai dengan termasuk dengan Injil, Barnabas, dan lain sebagainya ya. Ya itu bukan urusan kita. Karena di luar daripada Injil yang kita imani hari ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan juga termasuk dalamnya ada beberapa perjanjian-perjanjian lain yang diimani oleh orang Katolik dan juga pihak dari Yahudi apa segala macam gitu ya itu di luar itu kita nggak berurusan ya saya pikir gitu kali, jadi supaya kita nggak usah pusing-pusing berpikir ya. Saya beberapa kali menjawab pertanyaan-pertanyaan orang di FB juga, termasuk Injil gini-gini ya, saya bilang ya mengubah kalian itu mengubah sendiri, pusing sendiri, kita mah nggak ada masalah, kita mengimani apa yang sudah tertulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru gitu. Ya saya kira itu yang saya menurut saya yang saya pahami. Ya, yang lain silakan. Maaf, boleh saya tambahkan pertanyaan kembali ya? Iya, silakan Pak Laris. Iya, maksudnya jadi sekarang begini, katakanlah itu suka-suka mereka kan gitu ya, dia yang mau ganti-gantiin nama, mau ganti-gantiin gitu ya. Nah, tapi sebenarnya siapa yang harus kita sebut gitu ya? Siapa yang Tuhan yang harus kita sembah ini? Siapa kan gitu ya? Artinya kalau misalnya memang Yahweh, berarti Alkitab yang selama ini saya pegang, semua kan sudah bahasanya kan semua Allah kan gitu. Berarti apakah saya harus menggantinya dengan nama Yahweh kan gitu? Jikalau Allah itu adalah memang Allah sesembahan mereka. Nah ini yang mungkin teman-teman Kristen kan juga perlu supaya kita bukakan ya, bahwa oh yang benar tuh ini loh. Nah kalau yang benar ini ya kita kembali kepada sebuah kebenaran gitu. Tapi kalau dikatakan ya nggak ada masalah sih mau pakai Yahweh mau pakai Allah kan gitu, kita ngikuti LAI misalnya, nah ini apakah bisa dibenarkan gitu? Ya mungkin itu dari saya. Ya apa yang sudah ada dalam Alkitab Pak ya, itu aja yang diimani. Kita nggak usah bergeser dari situ. Tuhan nggak menuntut kita menjadi orang yang menjadi orang yang kemudian kita mereka-reka atau kita membuat tafsiran-tafsiran sendiri ya. Seperti yang mereka lakukan kan, mereka menafsir-nafsir sendiri tentang Alkitab kita. Bahkan sampai sekarang mereka mengatakan bahwa ya baginda itu sudah ada sebelum Adam ada atau sebelum dunia ada. Nah, itu kan meniru ya. Ya kan memang kalau kita tahu sih Bapak pendusta itu kan paling pintar untuk meniru. Ya, itu yang saya kira gitu. Jadi kita nggak usah terpengaruh dengan apapun yang mereka perkatakan tentang itu semua, tapi yang satu hal yang pasti bahwa kita punya Allah yang hidup, ya yang disebut sebagai Allah, ya Allah yang Yod-Heh-Vav kayak gitu kan. Aku nggak terbiasa sebut itu ya. Jadi saat kita berdoa pun menyebut dengan nama Allah tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah, mau Allah atau Bapa atau kan Allah itu kan bahasa, bukan agama. Dia tidak menunjukkan agama ya, itu bahasa. Dan itu yang kita terima. Maaf, saya potong. Bukan soal agama sih, tapi lebih kepada ini kan juga ada ya saudara-saudara kita yang Kristen juga, mereka udah menyebutnya sudah bukan Allah, bahkan mereka memiliki Alkitab sendiri yang semuanya sudah dirubah dari Allah menjadi Yahweh. Bahkan Yesus diganti Yesua, Mas Dia, dan Tuhan diganti dengan Elohim atau apa kalau nggak salah, seperti itu. Nah makanya sorry Pak Cerita Indah, saya dulu sebentar, saya mute dulu ya. Ada dia Pak Laris, silakan lanjut. Sorry. Jadi itu yang saya ingin tahu kejelasannya. Jadi sebetulnya kita ini
sudah di jalan yang benar ataukah memang kita ini harus ke sana gitu loh. Iya. Sebelum saya berikan ke orang lain ya, apa yang saya tahu ya sebenarnya harusnya kembali ke bahasa mula-mula ya, karena Yesus waktu katanya dilahirkan juga dia tidak bernama Yesus, itu kan bahasa Indonesia ya, berasal dari bahasa apa gitu disesuaikan gitu kan dengan bahasa-bahasa bangsa, dan itu sebenarnya bukan masalah. Tetapi kalau mau belajar kitab aslinya jauh lebih baik sih. Gitu. Jadi Yesua gitu kan, misalnya Yesua, YHWH gitu kan, itu kan bahasa-bahasa asli ya. Ya, kalau bisa melakukan itu. Dan kenapa kita menyebut sebagai Allah? Ya karena kan terjemahan dari bahasa Arab kan kita kan banyak pengaruh bahasa Arab ya. Dan itu hanya bahasa biasa. Dan kita menyebutnya sebagai Allah kita. Tuhan mengerti kan, Tuhan kan mengerti hati kita gitu loh. Kalau kita sih bahasa hati, bahkan ada doa-doa yang kita tidak bisa ucapkan lagi. Tapi apa yang kita pikirkan, yang kita tidak bisa ungkapkan, Tuhan, roh yang ada dalam diri kita, dialah yang menjadi pendoa syafaat, kan ada dalam Alkitab seperti itu. Maka roh yang ada dalam diri kita yang menjadi pendoa syafaat kepada Bapa di surga. Jadi ya kita mengimani segala sesuatunya ya, bahwa itu kan antara aku dengan Tuhan. Itu aja. Ya, silakan Pak Cerita, ini tadi mau bicara cuman itu agak geruduk-geruduk. Ya silakan Pak Cerita. Semoga udah lebih baik. Jadi begini ya. Kita mau menyebut Allah boleh ya, Bapak silakan, YHWH monggo, ya, Yahweh silakan, YHWH juga nggak apa-apa, ya. Yang penting asensi kita itu ke Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Itu dalam nama siapa anaknya yang tunggal? Yesus Kristus. Nah, tidak apa-apa. Itu kan hanya sebutan ya. Karena apa? Kita itu sudah jelas dilahirkan dengan berbagai bahasa. Lah kalau orang Cina misalkan, apakah harus menyebut YHWH atau harus menyebut nama Allah? Kan ya tidak. Bahasa setempat mereka ya. Yang penting asensinya. Ya, tujuannya. Hati kita kepada siapa dulu? Kalau kepada Allah negeri Mekah lah itu salah kita berarti. Ya, bukan salah bahasanya ya, itu yang penting ya, jadi tidak masalah ya. Nah sekarang kayaknya sih saya pernah dengar ya bahwa LAI ya itu sudah menerbitkan Alkitab baru ya, di situ katanya kata-kata Allah itu sudah diganti dengan kata Yahweh atau YHWH begitu kalau tidak salah ya. Saya pernah dengar LAI sudah mengeluarkan Alkitab edisi baru ya, di situ sudah mungkin ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang sudah dirubah oleh LAI. Mungkin ya coba nanti saudara-saudara pas berkunjung atau pas kesempatan untuk beli coba dilihat dulu. Mungkin sudah keluar mungkin ya. Silakan yang lain menambahkan. Iya. Ya, jadi masalah bahasa itu nggak usah kita pertengkarkan. Yang pasti kalau mereka bertanya tentang itu, ya kita bilang ya siapa suruh kita menggunakan bahasa-bahasa itu kan itu bahasa biasa dan itu wajar aja. Nggak apa-apa. Kalaupun kita disuruh memakai sebutan nama Yahweh atau apa, kita sebut aja. Hanya memang minta ganti aja, minta dari Kemenak ya, Kemenak keluarin kata-kata itu dari kita. Nah, kemudian nanti LAI ya kita menyesuaikan aja nanti. LAI nggak usah merubah kitab kita. Tapi hanya minta pengakuan aja dari pemerintah tentang kata Allah. Karena itu kan Allah itu kan sama dengan kata Tuhan kan nggak ada. Tapi kenapa masuk di dalam Pancasila? Ya kan? Mereka berarti nggak percaya dong. Karena Tuhan itu bukan mereka punya kan, mereka Allah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya itu tinggal ditambah-tambahin aja oleh mereka. Tapi intinya bahwa Taurat Injil itu apakah asli? Asli. Yang mereka anggap tidak asli itu karena sudah diterjemahkan. Kita kan dianggap umat terjemahan. Dan membuat tidak asli karena ternyata macam-macam. Di mereka itu kan Yesus atau Isa. Nah, gitu kan mereka jadikan itu Yesus Isa. Padahal kita bilang Yesus bukan Isa. Nah, Yesus itu Isa. Kemudian Isa itu dilahirkan bersaudara dengan Harun, ya, dan Miriam, ibunya namanya Miriam, jadi kemanakannya Harun ceritanya nih, saudaranya si
Musa. Terus lahirnya di itu, ya kan, di bawah pohon. Bawah pohon tomat. Jadi banyak hal. Kemudian dia tidak mati. Nah, yang paling fatal itu adalah dia, karena dia serupakan Isa dan Yesus, dia katakan Yesus tidak mati, tapi terangkat. Itu yang fatal buat kita, dan kita mengatakan kamu menghujat. Itu penghujatan. Jadi kalau jangan kita menerima bahwa Yesus itu diangkat. Yesus mati. Karena untuk itulah dia datang, untuk mati. Untuk penebusan. Karena sia-sia kedatangannya kalau dia nggak mati. Oke, mungkin masih ada yang mau tambahkan? Silakan. Ya, kita lanjut. Masih mau lanjut atau bosan? Sudah berapa jam kah kita nih recording? Apakah masih ada ya 2 ya? Apakah penghakiman ada bagi anak-anak Tuhan? Tadi udah ya. Penghakiman ada. Sudah tadi jawab. Untuk apa beragama tapi motivasinya tidak tulus? Nah, ini pertanyaan masing-masing buat kita. Apakah kita lebih senang dikatakan umat yang beragama atau kita senang dikatakan umat yang punya ketulusan, yang tulus? Ya, kalau kita lanjutlah, cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, kita ditanyakan di sini, untuk apa beragama tapi motivasi tidak tulus? 1 Samuel 16 ayat 17. 1 Samuel 16 ayat 7, coba baca ya. Sebentar, 1 Samuel 16. Samuel. Minta maaf, agak lama-lama dikit. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan lihat hati. Ya, saya kira ini waktu pemilihan ya, Daud ya, jadi raja. Tuh. Karena Samuel ayat 6 itu kan melihat paras. Ayat 7. Dia berkata kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya. Bagaimana dengan itu? Jadi untuk apa beragama tapi motivasinya tidak tulus. Nah, bagaimana? Coba kita baca. Kita coba. Silakan. Bagaimana sih kalau itu berada pada kita? Ya, begitu ya. Jadi kalau kita memahami tadi ayat yang ada di Samuel, itu berarti kita harus melihat 2 arah ya. Yang satu kita melihat dengan cara kita bertekun ya. Dan yang satunya kita melihat dengan cara tingkah laku ya. Artinya bertekun itu kita tidak harus menunjukkan atau menonjolkan kita itu seperti orang agamis ya, seperti ahli-ahli Taurat. Itu tidak berkenan di hadapan Allah ya. Tetapi ketekunan dalam iman. Nah, ini ya. Iman dalam iman, karena apa? Allah itu melihat hati ya, bukan melihat apa yang dapat manusia lihat ya. Tetapi Allah itu melihat hati. Nah, dari sini kita bisa mengambil ya 2 sudut pandang ya. Kita tinggal pilih yang mana ya. Perilaku dan ketekunan. Nah, ini ya. Kalau perilaku itu biasanya kita akan terlihat lebih agamis. Ya, contoh ya seperti ahli-ahli Taurat ya. Berpakaian berpakaian ibadat lah, seperti itu ya. Terus tutur katanya seolah-olah merasa paling alim ya, paling benar ya. Berbeda dengan kita tekun dalam iman ya. Dalam iman itu apa? Kita melakukan tetapi tidak untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan Allah. Itu yang diambil, yang dilihat oleh Allah, itu ketekunan kita dalam melakukan kasih karunia yang telah Allah beri kepada sesama kita ya. Bukan berarti kita harus terlihat alim ya, terlihat agamis ya,
tetapi perilakunya tidak sesuai. Nah, ini yang disebut tingkah laku ya. Tetapi kalau kita bertekun dalam iman, nah ini ya yang harus kita ambil itu. Tekun dalam iman. Artinya apa? Segala sesuatu itu akan diberi hikmat ya. Kalau kita tekun dalam iman. Ya itu saja sih. Mungkin yang lain menambahkan silakan ya. Ya, silakan yang mau tambahin. Ayo, kita ngobrol. Bagaimana sih menurut kita ya? Fiona dong. Pak Arti. Wulan. Endeba, Endebu. Ini Endeba, Endebu diam-diam ini dia pasti lagi ngerekam. Endeba, Endebu. Arti, oke, silakan Pak Arti. Bu Dita, saya mau tanya. Tujuan kita ngumpul di sini sebetulnya tujuannya apa sih? Maksudnya kita mau berkumpul untuk menjadi satu suara untuk menjawab mereka, atau kita ingin membahas ayat dari firman itu sendiri gitu, maksudnya saya gitu. Oh iya. Jadi kita brainstorm Pak. Hanya brainstorm. Kita tidak dalam kapasitas untuk menjawab ini bisa sih, karena aku kan rekam ya. Nanti mungkin kita bisa live kan. Tetapi yang pasti kita tidak dalam kapasitas untuk melakukan polemik gitu. Kita nggak berpolemik karena kita menjawab kitab-kitab sendiri. Kita menjawab kitab-kitab sendiri dan kita punya hak untuk jawab kitab-kitab sendiri untuk pembelajaran buat kita, untuk supaya kita mungkin bisa menjawab besok-besok. Karena apalagi banyak yang akan berkecimpung di TikTok apa gitu ya. Jadi ya supaya kita satu suara dengan itu. Tinggal bagaimana cara menerjemahkannya. Tetapi yang pasti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat dasar yang sering dipertanyakan oleh mereka. Sorry aku ini ya mute dulu Pak Cerita Indah ya, dia bunyi geruduk-geruduk ya. Nah gitu, jadi sebentar Pak Cerita. Jadi itulah yang saya maksudkan. Jadi setiap kali kita mendapatkan pernyataan-pernyataan miring dari orang-orang di luar, kita punya hak jawab. Jadi kita akan mulai di dalam grup ini, kita akan mulai dengan itu. Selain nanti kita akan disusun ya, kalau Ibu Sofi sudah bergabung, sudah online nanti, mungkin hari ini dia bisa bergabung atau besok, kita akan menyusun program baru. Di dalamnya ada pengajaran-pengajaran, cara berapologetika, kemudian juga bagaimana cara berdebat, dan bagaimana kita menjawab orang lain, ya termasuk diskusi yang lain. Termasuk di dalamnya kita akan masuk dalam juga ibadah-ibadah, worship, gitu. Ya seperti gitu loh Pak. Ya. Mohon izin. Ya silakan Pak Laris. Tolong nanya mengenai maaf ya, latar belakang Bu Sofi sendiri apa ya, terus keberadaan beliau dan sebagainya. Karena saya terus terang sih baru di dalam dunia TikTok ya. Terus habis itu saya sempat dengar bagaimana pernyataan beliau tentang bagaimana beliau bisa mengcounter menjawab teman-teman Muslim, itu kok bagus, makanya saya ngikuti. Cuman saya belum tahu latar belakang beliau. Ya. Saya pengen sedikit tahu ya. Sebentar. Mungkin kalau Pak Laris mau tahu banyak tentang video Bu Sofia tuh, bisa buka. YouTube-nya saya sempat ikuti sih, cuman beliau ini siapa gitu. Oh iya, nanti akan bergabung Pak ya. Kita masih dalam tahapan kita selesaikan dulu topik ini, tapi nanti kita akan ada ruang diskusi. Ya Bapak tetap stay di sini ya, tetap stay di sini, dan kita akan masuk nanti bersama Ibu Sofi. Ibu Sofi ada di sini bersama kita. Dia lagi dalam perjalanan ya. Nanti untuk Pak ya, nanti bisa Bapak tanyakan ke Bu Sofi sendiri Pak ya. Kami tidak punya hak untuk menjawab ya. Kalau Bapak ingin mengenal Bu Sofi lebih jauh, nanti Bapak bisa bertanya secara pribadi ya kepada Bu Sofi, karena ranah kami walaupun Bu Sofi itu teman kami ya, tetapi kami punya ranah tertentu Pak ya, tidak boleh melewati pagar lah ya, karena itu kan menyangkut pribadi Bu Sofi ya. Jadi nanti kalau Bapak ingin bertanya latar belakang Bu Sofi apa segala ya, nanti bisa diskusikan dengan pribadi Bu Sofi ya Pak ya. Ya kita di sini nggak banyak tahu tentang semua orang yang ada di sini Pak. Kita hanya tahu permukaan maksudnya semua. Kan
Iya, enggak, mohon maaf. Maksudnya kan beliau yang akan menjadi sebagai seorang narasumber. Nah, minimal profilnya itu misalnya beliau ini adalah seorang apa namanya? Murtadin gitu misalnya. Iya, Dulunya nanti Muslim, apa begitu. dia sudah Itu sering ya. banyak Baik, bicara baik. Pak ya. Oke. Ya, Baik, kita masih makasih. dalam tahapan ini Pak. Nanti selesai ini kita masuk Ornasari lah ya. Kita masuk dulu. Tinggal satu pertanyaan lagi setelah ini. Baru kita masuk diskusi terbuka, diskusi apa bebas ya. Nah, selesai ini. Oke, jadi untuk apa? Ya sudah, saya kira sudah selesai ya. Ya, kita sudah selesai. Saya akan matikan ini. Terima kasih untuk kita semua dan kita akan masuk di dalam warna